Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dengan kita dalam persekutuan ibadah secara online. Mari kita semuanya yang ada di rumah Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita mau bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa, dan kami harapkan semua kita yang ada di rumah, setiap kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan, jikalau pada kesempatan ini kami masih dapat menikmati Tuhan, kehadiran Tuhan, sekalipun melalui waktu yang berbeda Tuhan. Tetapi waktu dan tempat tidak mempengaruhi, kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan kami rindukan hadirat-Mu Tuhan dalam ibadah Tuhan Jumat Agung ini. Dan biarlah kasih karunia-Mu tetap kami rasakan setiap umat-Mu Tuhan yang percaya. Terima kasih Bapa. Ibadah ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap hati kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita semua yang ada di rumah, saya harapkan kita semua dapat bangkit berdiri yang ada di rumah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, mari kita semuanya memiliki hati merenungkan setiap apa yang sudah Tuhan Yesus perbuat bagi kita. Kita berdoa sejenak secara pribadi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Kami mau bangun persekutuan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami mau bangun persekutuan secara pribadi dengan Engkau ya Allah Roh Kudus. Ini kami Tuhan, urapan-Mu hadir dalam setiap kami. Baik kami yang melayani di tempat ini, baik setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan Yesus. Tidak mengurangi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan.
Roh Kudus Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Oh syaralada batakara lada baba baba lada baya sande. Oh syaralada baba baba lada baya sore lada batakara lada baya sande. Inene nama mama mama lada baya so. Haleluya. Ku datang Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa kami yang baik. Haleluya, pada satu bukit dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ada satu bukit jauh dari sini, jauh dari sini. Kulihat salib berdiri, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, amin. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku tak mati, ku datang, amin. Aku datang pada salib itu. Ku teringat, ku teringat, ku teringat cinta Tuhanku. Ia ku jatuh dekat kakinya, ia ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, amin. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Teringat, amin. Ku teringat cinta Tuhanku. Ia ku jatuh, ia ku jatuh, ia ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Teringat, ku teringat cinta Tuhanku. Ia ku jatuh, ia ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus tolong kami,
Tuhan Yesus kami yang baik. Di sanalah kami mendapatkan pengampunan Tuhan, yaitu di salib-Mu Tuhan, di pengorbanan-Mu Bapa, di curahan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami semua anak-anak-Mu yang merindukan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Ini semua jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan, kami mau beribadah dengan Engkau. Dan biarlah terlebih kami Tuhan memberikan persembahan yang baik, yaitu hati, tubuh, dan pikiran kami. Sebab itulah ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya, yang beribadah kepada Tuhan dimanapun engkau berada, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersuka cita hari ini Bapak Ibu. Yes, amin. Karena hari ini adalah peringatan yang sangat penting bagi kita umat Kristen. Peristiwa yang tidak pernah bisa kita lepaskan, karena peristiwa ini memberikan kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tetap dalam posisi berdiri. Kita sama-sama beribadah memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yes, amin semuanya. Mari kita bernyanyi, anak Allah Yesus namanya. Ya, di dalam Dia ada masa depan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Semua bertepuk tangan. Semuanya bertepuk tangan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Amin. Anak Allah, yes. Tapi masa depan kehidupan yang kekal, yaitu di Yerusalem baru. Amin. Mari semua kita bersemangat memuji Tuhan. Haleluya. Tetap kita katakan bahwa anak Allah Yesus namanya. Yeah. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya. Bukan kau yang sakit di rumah pada saat ini disembuhkan oleh anak Allah Yesus namanya. Yes, haleluya. Tebus dosaku.
Haleluya, puji Tuhan. Karena Yesus hidup, maka hidup kita berarti. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, hari ini sekarang waktunya kita bersama-sama hidup dalam kebebasan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sekarang waktunya telah tiba oleh darah anak domba. Amin. Amin. Ya, semua kita mari bertepuk tangan. Ya, mari bersemangat. saudara-saudari yang di rumah, semua kita berkata 3 kali, amin, amin, ku menang, ku menang. Oke, 1, 2, 3, amin, amin, ku menang, ku menang. Yes, kita harus
tertulis di dalam Tuhan. Apalagi di hari-hari terakhir ini, di masa-masa sulit ini, kita tetap beriman dan yakin anak domba Allah tetap bersama kita. Amin. Itulah yang membuat sukacita kita penuh, karena darahnya yang mahal sudah membayar segala hutang dosa kita. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji namamu, ku memuji namamu, karena ku tahu, karena ku tenang, ku berkenan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan darahmu, darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan darahmu, ku dijadikan baru. Firman Tuhan berkata, janganlah kau berbahagia karena roh-roh itu ada padamu, tetapi berbahagialah jikalau namamu sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Setiap kita namanya akan tertulis di dalam kitab kehidupan ketika kita mengalami kelahiran baru di dalam penebusan darah Yesus. Sebab itulah kebenaran yang sesungguhnya, karena di dalam Dia jalan kebenaran itu dan jalan hidup menuju kehidupan yang kekal. Dan setiap orang yang menerima kemenangan itu, biarlah dia bersuka cita. Saya dan ibu, bapak, saudari, semua yang ada di rumah, semua yang mendengar, semua kita yang percaya, mari kita angkat pujian ini menjadi bagian iman kita kepada Tuhan. Sukacitaku penuh, bermasmur, bermasmur bagimu, karena ku tahu telah ditebus, ku telah ditebus oleh curahan darahmu.
kasih Tuhan dan penebusan darah-Mu Tuhan. Tuhan, buat kasih setiamu oleh kematian-Mu di kayu salib Tuhan. Dan pada saat ini kami mau merayakan kemerdekaan kami dari dosa Tuhan, dari hukuman maut. Tuhan, hari ini kami memperingati bahwa Kau disalibkan Tuhan karena Tuhan Kau memberikan hidupmu sebagai ganti korban dosa yang kami sudah lakukan. Dan kami merayakan kami sudah dimenangkan kemerdekaan Tuhan. Dan firman-Mu berkata Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu segala penyakit disembuhkan, segala penyakit menular disembuhkan, dihalau dalam nama Yesus. Dan firman berkata Tuhan, oleh kematian-Mu di kayu salib Tuhan, maka kami dijadikan orang lebih daripada pemenang. Oleh kematian-Mu Tuhan, segala kutuk sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau yang berbicara. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Alright, shalom saudara. Shalom. Oke, yang di rumah sekali katakan shalom. Shalom. Pastinya saudara menikmati ibadah pada pagi ini, karena saya percaya walaupun kita beribadah di rumah, tapi saya percaya dimanapun kita berada, kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Katakan ke sebelah saudara, kita menikmati hadirat Tuhan. Amin. Oke, sampaikan saudara, jangan malu-malu walaupun ini beribadah di rumah, saudara dipimpin oleh live streaming. Saya tahu saudara, mungkin ini sedikit agak aneh, bahkan ini di Paskah kita juga masih ibadah di rumah. Tapi dalam segala hal firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan bekerja dalam segala hal, dan Tuhan dalam segala hal Tuhan melakukan pekerjaan yang indah dan luar biasa dan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap pada mengasihi Dia. Oke, saudara, pada pagi ini, nah kita akan belajar firman Tuhan dari mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan dalam hal ini spesifik apa yang Yesus doakan sebelum Yesus disalibkan. Nah, hari ini memang kita merayakan hari Paskah, di mana kita memperingati bagaimana Yesus mati di kayu salib. Dan Dia mati di kayu salib bukan karena Dia kalah dengan ahli Farisi atau tentara Romawi, tapi Dia, firman Tuhan mengatakan Dia menyerahkan hidupnya. Nah, kalau saudara melihat di Yohanes 10 ayat 11, firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kemudian dalam Lukas 23 ayat 46, Yesus berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Artinya jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus bukan kalah, Yesus bukan tidak berkuasa, tapi Yesus menyerahkan dirinya dengan sengaja. Jadi Dia menyerahkan. Nah, hari ini kita memperingati itu. Tapi kita bukan mau mengingat kesedihan atau kejadian tidak mengenakan, tapi hari ini kita mau merayakan bahwa apa yang Yesus lakukan 2000 lebih tahun yang lalu membuat hari ini kita menjadi hari yang indah. Amin. Membuat hari-hari kita, firman Tuhan mengatakan orang yang hidup dalam Tuhan akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan, berkat demi berkat. Nah, tapi hari ini kita mau belajar apa yang Yesus lakukan dan apa yang motivasi Yesus, kenapa Dia rela memberikan hidupnya kepada kita sebagai ganti korban penebusan dosa. Saudara sekasih dalam nama Yesus. Nah, mungkin saudara-saudara dan beberapa saudara bahkan sudah bukan hanya mendengar ini, bukan hanya mengutip ini, bahkan mungkin saudara pernah berkhotbah atau sharing dari ayat ini, dan ini sudah menjadi bahkan menjadi ayat emas di banyak orang. Nah, bukan dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya harap kita di rumah Bapak Ibu membuka Alkitab masing-masing karena ini adalah ibadah. Amin. Alright, Yohanes 3 ayat 16. Sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Saya 1, 2, 3 ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, dalam momen Paskah ini saya mau beri judul khotbah saya, Doa Yesus. Nah, mungkin selama kita merayakan Paskah, kita selalu berbicara penyaliban Yesus. Selalu berbicara mengenai bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus menderita, bahkan mungkin sering kita melihat ada drama-drama mengenai perjalanan Yesus sampai kayu salib. Tapi hari ini saya membawa saudara, sebelum sampai ke situ, ada yang Yesus sedang doakan, ada yang Yesus sedang fokuskan, dan ada satu kerinduan Yesus. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, nah, kalau kita berdoa, pasti ada sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, dan yang kita inginkan itu di luar kemampuan kita. Mungkin itu di luar potensi kita, di luar kemampuan keuangan kita, di luar kemampuan pikiran kita. Bahkan mungkin kita berdoa untuk mukjizat, kesembuhan. Jadi waktu kita berdoa, kita sedang mendoakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Sesuatu yang berharga. Kita mendoakan anak kita yang sakit karena anak kita berharga. Kita mendoakan pekerjaan karena kita butuh pekerjaan untuk menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Nah, Yesus pada saat ini, yang kita mau pelajari adalah ada satu doa Yesus. Berarti kenapa Yesus harus berdoa akan hal ini? Karena ini sangat penting. Jadi saudara, kita belajar apa yang Yesus doakan, dan Yesus sangat mengasihi kita. Dan kita belajar tadi di ayat ini, ya, karena begitu besar kasih Allah, alright? Jadi karena begitu besar kasih Allah, dan ini perlu diingat bahwa Allah sangat mengasihi kita dan kasihnya besar. Nah, yang berikutnya adalah karena begitu besar kasihnya, Dia mengaruniakan. Oke, jadi Dia memberikan anaknya, bukan Yesus. Sekali lagi saya mau katakan, bukan Yesus kalah, bukan Yesus tidak berkuasa, tapi dikatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara harus perhatikan, firman ini berkata, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berbicara hidup yang kekal, saudara harus mengerti hidup yang kekal yang firman Tuhan ajarkan di sini bukan hanya sekedar hidup selama-lamanya, atau bukan sekedar hanya kita nanti mati masuk surga, tapi kita harus mengingat dan melihat apa definisi hidup kekal yang firman Tuhan ajarkan. Nah, mari kita melihat dalam Yohanes 17 ayat 3. Oke, saudara silakan buka di rumah, buka Alkitabnya. Saya harap saudara juga dan mengingatkan saudara harus mencatat. Dan puji Tuhan, dengan keadaan sekarang, saudara kalau terlewatkan khotbah ini, saudara bisa nanti putar kembali lagi. Jadi ini sebenarnya ya di satu sisi sangat baik. Ya, amin. Dah siap semua? Yohanes 17 ayat 3. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, hidup yang kekal itu bukan sekedar hidup selama-lamanya. Karena begini saudara, kalau kita memilih hidup kita kekal, hanya sekedar hidup kekal, itu seperti akan memboringkan. Karena begini, kalau kita hidup begitu-gitu saja setiap hari, pasti akan boring. Dan yang paling menyedihkan lagi, kalau kita hidup kekal tapi kita penuh dengan penderitaan, penuh dengan masalah, untuk apa? Tadi yang Yesus mau jelaskan di sini adalah hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya, pengenalan akan Tuhan adalah hal yang penting dalam kehidupan kita.
Bukan hanya pada saat ini, tapi pada masa dikekalan. Itu sebabnya pada saat ini kita selagi di dunia, kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan semakin bertumbuh. Amin. Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Waktu kita membaca Alkitab, kita mulai mengenal karakter Tuhan. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak senang. Semua ada di Alkitab. Dan kita belajar bagaimana hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa di Alkitab, bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa, bagaimana Tuhan memulihkan hidup mereka, bagaimana Tuhan mengangkat kembali, dan bagaimana Tuhan menghukum orang yang tidak percaya pada Tuhan. Semua kita belajar dari Alkitab. Itu sebabnya sangat penting kita merenungkan firman Tuhan. Karena waktu kita merenungkan firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Dan saya mau katakan di sini saudara, dan saya mau simpulkan. Jadi kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena yang Tuhan mau, Yesus mati di kayu salib supaya kita diselamatkan. Tapi tidak cukup di situ. Tuhan mau dikatakan supaya setiap orang yang percaya, karena untuk menerima keselamatan kita harus percaya. Nah, jadi orang-orang yang percaya ini bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi memiliki hidup yang kekal. Yang Tuhan maksud adalah mengenal siapa itu Kristus. Nah, ini akan menjadi doa Yesus. Nah, saya mau berikan poin yang kedua adalah mengenai doa Yesus. Dan ini yang saya mau saudara mengerti, saudara perhatikan dengan baik-baik, bahwa ini yang terutama atau tujuan Tuhan, atau ini yang penting bagi Tuhan. Ini yang penting bagi Tuhan, bukan kita sekedar rajin gereja, bukan hanya sekedar bayar perpuluhan, melayani Tuhan. Karena sekarang saudara, kalau kita mau bilang orang Kristen harus rajin gereja, ya sekarang kita nggak bisa ke gereja, kita beribadah di rumah. So, apakah kita mau katakan ini kita sudah tidak menjadi Kristen lagi? Nah, tapi bukan itu. Tapi ini yang penting Tuhan mau. Oke, mari kita sekarang belajar dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 19. Alright, Yohanes 17 ayat 1 sampai 19. Sudah dapat semua? Amin. Amin, saudara. Ya, saudara, walaupun saudara di rumah, saya dengar sampai sini. Oke, saudara, kita baca dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 19. Alright. Saudara, saya akan baca kepada saudara, Bapak Ibu perhatikan di rumah. Oke, doa Yesus untuk murid-muridnya. Nah, ini doa Yesus. Ini adalah sebelum, kalau kita melihat ayat selanjutnya nanti, itu sudah berbicara mengenai Yesus ditangkap dan Yesus masuk dalam penderitaan menuju penyaliban. Saya akan baca doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anak-anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yang tadi kita baca, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, kita ini adalah milik Allah, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku,
dan telah menuruti firman-Mu. Jadi kalau saudara menuruti firman Tuhan, berarti saudara orang-orang yang disebut dalam firman Tuhan ini yang diberikan Allah kepada Yesus. Itu sebabnya kenapa kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena merenungkan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan adalah ciri-ciri orang yang diselamatkan atau orang yang diserahkan Allah kepada Yesus. Kalau tidak diserahkan kepada Yesus, diserahkan kepada iblis. Amin. Oke, kita lanjut ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, baru si Yesus mulai berdoa untuk kita. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Jadi Yesus hanya berdoa bagi orang yang diserahkan Allah kepadanya. Di mana tadi dikatakan orang yang diserahkan Allah itu kepada Yesus itu adalah orang yang menerima, orang yang percaya pada firman, orang yang hidup dalam firman Tuhan. Oke, aku berdoa untuk mereka. Di ayat 9 saya ulang lagi. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, Yesus kembali menekankan doanya. Tetapi sekarang dari ayat 13 ini, aku datang kepadamu dan aku mengatakannya semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Nah, Yesus berdoa kepada Allah, memberi contoh kepada kita bahwa yang Yesus mau sukacitanya penuh di dalam kita. Nah, kemudian saya baca terus selanjutnya di ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau kita melihat ini adalah doa Yesus. Sekali lagi saya mau mengulangi bahwa ketika kita berdoa, berarti ada sesuatu yang penting di dalam hidup kita yang kita doakan. Sama juga dengan Yesus pada saat ini. Yesus berdoa karena ini sangat penting. Yesus katakan dia akan pergi kembali kepada Bapa. Dan sebelum dia pergi, selagi dia masih ada di dunia ini, dia berdoa sesuatu yang penting. Dan ini sangat penting bagi kita. Itu sebabnya saudara, ini harus kita perhatikan. Memang benar, pesan Yesus terakhir sebelum naik ke surga itu sangat penting. Ketika Yesus berbicara amanat agung,
di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tapi kita harus mengerti juga ada sesuatu yang Yesus tinggalkan, bukan hanya yang Tuhan Yesus perintahkan, tapi ada sesuatu yang Yesus tinggalkan dalam hidup kita yang sangat penting, bahkan ini menjadi doanya kepada Allah, dan ini yang harus kita hidupi, yaitu firman Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai 19, beberapa kali Yesus mengulangi firman Tuhan. Nah, ini sangat penting bagi kita pada saat ini. Tapi saya mau bawa teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekasih dalam nama Yesus, beberapa poin doa Yesus yang sangat penting. Yang pertama adalah kalau kita melihat dari ayat 13 sampai 19. Yang pertama, Yesus berkata dari ayat 13, Yesus mau sukacita Yesus penuh dalam kita. Artinya, Yesus mau kita penuh dengan sukacita. Khususnya saat ini di tengah-tengah wabah virus corona, di tengah-tengah kekuatan, Yesus sudah berdoa ribuan atau 2000 tahun yang lalu supaya di tengah-tengah situasi virus corona ini kita penuh dengan sukacita. Saya tahu kita sudah mendengar kabar, ada kabar-kabar yang menakutkan, tapi saya mau sampaikan pada pagi ini, Yesus sudah berdoa supaya kita penuh dengan sukacita. Karena itu penting. Yang kedua adalah doa Yesus adalah Yesus sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Yesus meninggalkan sesuatu yang penting bagi kita. Nah, biasanya saudara, kalau kita mau pergi kemana-mana, mungkin itu dalam jangka waktu yang lama, atau mungkin kita mau berpisah dengan teman satu sekolah kita atau sahabat kita, sebelum kita pergi biasanya meninggalkan sesuatu kenang-kenangan. Nah, mungkin saudara yang punya dulu pengalaman waktu kuliah, waktu memiliki seorang sahabat, mungkin saudara harus pindah ke luar kota atau mungkin ke luar negeri, tapi nggak keluar planet. Tapi saudara, kalau mungkin saudara berpisah, biasanya saudara meninggalkan sesuatu untuk supaya bisa dikenang. Nah, sama juga dengan Yesus, sebelum dia pergi meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan sesuatu yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dalam doanya dia selalu menyebutkan ini, yaitu dia memberikan firman kepada kita. Nah, kalau saudara melihat kembali dalam Yohanes 1 ayat 1, bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya Tuhan meninggalkan ini kepada kita supaya saat ini di tengah-tengah wabah virus corona kita diselamatkan. Amin. Nah, ini yang Tuhan sudah doakan. Nah, saudara sadari ini, saudara bukan orang-orang yang biasa. Yesus sangat peduli bagi saudara, bahkan dia berdoa bagi saudara. Dan bagi Yesus ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah kita dilindungi dari yang jahat, di ayat 15. Dan Yesus mau kita dilindungi dari yang jahat. Itu sebab saudara di tengah-tengah wabah ini jangan takut. Yesus sudah berdoa pada kita. Yesus akan melindungi kita. Janjinya tidak pernah akan gagal. Itu sebab saudara, kalau saudara sudah menerima pembelajaran Bible Study atau belajar Alkitab secara induktif yang saya bagikan pada sebelum hari Minggu kemarin bagi saudara untuk belajar di rumah, karena dalam pelajaran itu saudara akan belajar bagaimana untuk lepas dari rasa takut, bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, bagaimana kita rasa takut kita kepada Tuhan mengalahkan rasa takut kita terhadap masalah apapun. Itu sebab saudara kalau belum belajar itu saudara pelajari, karena saya sudah berusaha menerjemahkannya dengan baik, dengan kerja keras dan dengan doa supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Dan itu sesuatu yang saya bisa lakukan bagi saudara, karena saya percaya firman Tuhan yang akan menolong kita. Nah, yang berikutnya adalah keempat adalah kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah,
Saudara kasih dalam nama Yesus, itu sebabnya kenapa gereja kita mulai memasuki tahun 2019 yang lalu. Kita sudah berbicara bagaimana kita menghidupi firman Tuhan. Memasuki tahun 2020 kembali kita diingatkan untuk menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu sangat penting. Dan ini yang Yesus tinggalkan dalam hidup kita. Ini yang Yesus taruh dalam hidup kita, bahkan dia mendoakan dalam hidup kita. Dan kemudian adalah Yesus mengutus kita ke dunia. Artinya saudara, dunia bukan tempat kita. Tempat kita adalah di surga. Saudara, kalau saudara mendengar ini akan kiamat, ini akan akhir dunia, ini akan segala macam dengan ketakutan, seharusnya kita orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang mengenal siapa Allah dan siapa Yesus Kristus, justru ini menjadi masa-masa yang kita tunggu. Bukankah firman Tuhan mengatakan di akhir zaman dunia akan semakin jahat? Saudara, seharusnya kita bersuka cita, jangan takut, karena Tuhan akan segera datang. Kalau itu pun yang kita takutkan. Tapi percayalah saudara, firman Tuhan mengatakan kalau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, itu tidak akan menimpamu. Kau hanya melihat saja. Dan saudara, itu sebabnya tenanglah, karena ini bukan tempat kita. Kita akan kembali kepada rumah kita, yaitu di surga nanti. Amin. Nah saudara, berikutnya adalah, dan doa Yesus yang terakhir adalah, kembali Yesus menekankan, kita dikuduskan dalam kebenaran sama seperti Yesus. Yesus bilang gini, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan Yesus memberi contoh kepada kita. Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Artinya saudara, kita harus selalu dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, memang waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah ditebus, kita sudah dilepaskan dari hukuman dosa. Tapi setelah itu kita harus terus hidup dalam firman Tuhan, supaya setiap hari kita dikuduskan, diperbaharui. Karena kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, kita tidak hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan mulai, iblis akan mulai menipu kita. Iblis akan mulai memperdaya kita. Karena Yesus sendiri, waktu Yesus dicobai itu dengan ayat firman Tuhan. Nah kalau Yesus hanya dicobai dengan ayat firman Tuhan, apalagi kita. Nah saudara, kalau kita hanya sekedar membaca, naikkan tingkat, mulai merenungkan, mulai belajar lebih dalam. Itu sebabnya kenapa gereja selalu memberikan buku pada saudara untuk Bible study secara induktif, karena itu yang terbaik yang gereja bisa berikan. Bahkan Yesus itu pemberian Yesus yang terbaik yang bisa diberikan, yaitu firman Tuhan. Itu sebab saudara, saya kembali mendorong saudara, mulailah belajar untuk bukan hanya sekedar membaca, tapi mulai belajar dari firman Tuhan. Dan buku-buku yang kami berikan adalah buku yang membantu saudara untuk belajar lebih dalam dari firman Tuhan. Dan saudara tidak akan lagi bisa ditipu, diperdaya oleh si iblis. Khususnya buat pengajaran-pengajaran sesat. Karena hari ini pengajaran sesat mulai bermunculan lagi. Oke, saya kemudian membawa saudara begini. Waktu firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15, firman Tuhan berkata seperti ini. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kalau kita hidup di dalam Yesus dan firman Tuhan tetap tinggal dalam kita, firman Tuhan mengatakan bahwa apa saja yang kita minta akan kita terima. Tapi kita harus melihat bahwa dalam Yohanes 15, Yesus berkata, kalau di ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku.
Nah, akulah pokok anggur. Jadi Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuah apa-apa. Nah, ini akan terjadi kalau kita tidak berbuah. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, sehingga kita tidak berbuah, ini akan terjadi pada kita. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Itu sebabnya di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku. Sekali lagi, kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, itu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-murid. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saya tadi berbicara bahwa penting memang kita mengingat amanat agung. Tapi untuk melakukan amanat agung akan menjadi sulit ketika kita tidak mengerti apa yang Yesus doakan dan apa yang Yesus tinggalkan dalam hidup kita. Kalau kita hidup dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka otomatis kita akan berbuah. Maka otomatis kita akan menjalankan amanat agung. Itu sebab saudara pada pagi ini, saya mau mendorong saudara mengerti apa yang Yesus doakan. Mengerti apa yang penting bagi Yesus. Yang penting bagi Yesus adalah, dan ini sangat penting bagi Yesus, sampai Yesus berdoa di hadapan Tuhan. Kata, biarlah, dia 17 dikatakan, biarlah kita dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saya percaya saudara sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Saudara sudah hidup dalam Tuhan. Saya sudah percaya bahwa kalau saudara mati akan masuk surga. Tapi saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan pagi ini, bahwa hidup dalam firman Tuhan yang akan menguduskan kita, yang akan melayakkan kita di hadapan Allah. Dan pagi ini saya mendorong sekali lagi, hiduplah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau saudara kembali mengingat khotbah saya beberapa waktu lalu dalam Keluaran 7 ayat 11 sampai 15. Firman Tuhan berkata, kalau kita setia mendengarkan perintah Tuhan, kalau kita setia mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati kita melebihi bangsa-bangsa. Dan di ayat 15 dikatakan, Tuhan akan menghalau segala penyakit menular. Saudara, di tengah-tengah wabah corona ini, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati perekonomian kita. Tuhan akan memberkati keuangan kita. Karena itu janji Tuhan. Mungkin di tengah-tengah lockdown, tengah-tengah masa karantina, bisnis tidak berjalan dengan baik, penjualan tidak ada. Bahkan bukan hanya penjualan tidak ada, bisnis tidak ada, uang tidak ada. Kita sekarang ada ketakutan kita terkena virus corona. Tapi firman Tuhan mengatakan, bukan hanya Dia berkati kita, tapi menghalau penyakit menular. Tuhan akan menghalau virus corona, Tuhan menghalau segalanya. Karena Dia tidak pernah gagal, Dia tidak pernah bohong. Saudara sekasih dalam nama Yesus, sekali saya mengingat, kalau saudara sudah mendengar banyak berita-berita yang menakutkan, saat ini dengarlah berita keselamatan. Itu firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang malam. Karena apa saja yang kita lakukan berhasil. Dan firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan adalah kekuatan Allah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-Mu pada pagi ini Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau gembala yang baik, Engkau memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk kami domba-domba-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan hidup-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau besarnya kasih-Mu Tuhan, Engkau memberikan hidup-Mu pada kami. Bahkan Tuhan, sebelum Engkau disalibkan, Engkau berdoa Tuhan. Engkau mendoakan kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam firman.
Tuhan, kami percaya Tuhan, dan kami mau pegang kasih-Mu yang luar biasa ini. Tuhan, walaupun di saat pagi ini Tuhan kami merayakan Paskah Tuhan. Kami memperingati kematian-Mu di kayu salib. Tapi hari ini belajar Tuhan, sebelum Engkau disalibkan, ada sesuatu yang Engkau lakukan untuk mempersiapkan kami yang ada di dunia ini Tuhan. Supaya kami hidup dalam firman. Holy Spirit, haleluya Jesus. Saudara sekasih dalam nama Yesus, saudara Bapak Ibu yang ada di rumah. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah wabah ini mengubah kehidupan kita. Ini bahkan mengubah cara kita beribadah. Tapi ketahuilah saudara, ini seperti Tuhan mengembalikan gereja-gereja seperti gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula adalah gereja-gereja di rumah-rumah. Dan Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Tuhan sedang memurnikan umatnya. Saudara sekalian dalam nama Yesus. Ini doa Tuhan Yesus. Berarti ini penting. Renungkan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Karena ini yang penting bagi Yesus. Mungkin kau berkata, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah memberikan ini, memberikan itu. Yang Yesus pentingkan, utamakan adalah kita mengenal siapa Allah. Kita mengenal siapa Yesus Kristus. Kita mengalami siapa Allah. Dan bagaimana kita mengenal dan mengalami kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan semalam. Daud bisa berhasil menang dalam segala peperangan karena dia selalu merenungkan firman Tuhan. Karena firman-Nya dalam salah satu Mazmurnya berkata, aku menjaga firman-Mu, titah-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa di hadapan. Saudara sekasih dalam nama Yesus, Daud bisa mengalami kemenangan dan kemenangan karena firman Tuhan tinggal dalamnya. Taurat Tuhan, kebenaran Tuhan tinggal dalamnya. Dan kalau kita melihat Raja Yehosafat, ketika dia menghadapi peperangan yang luar biasa, menghadapi jumlah tentara yang luar biasa, di tengah-tengah ketakutan, kekhawatirannya, dia berpaling kepada Tuhan. Dan kenapa dia bisa berpaling kepada Tuhan? Karena dia tahu Tuhan yang sanggup menolong dia. Dan dari mana dia tahu bahwa Tuhan bisa menolong dia? Kalau saudara melihat pada saat kejadian itu, firman Tuhan mencatat bahwa setiap hari dia membaca Taurat Tuhan, dia membaca kebenaran firman Tuhan. Setiap hari dalam hidupnya dia membaca. Dan dia memegang dan membaca. Saudara sekasih dalam nama Yesus. Kalau saudara pada saat yang takut, saudara khawatir, mulailah datang kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita. Saudara taruh tangan saudara, tangan kanan saudara di dada saudara. Walaupun saudara melihat ini melalui video atau podcast atau melalui media apapun, atau saudara melihat siaran ulangan dari video ini, tapi saya mau katakan Tuhan ada di mana-mana. Hari ini saya mau katakan pada saudara, peganglah yang terpenting bagi Yesus. Peganglah sesuatu yang penting yang Yesus tinggalkan dalam hidup kita, yaitu firman-Nya. Hari ini mulai berjanji komitmen, perbaharui komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau merenungkan firman. Ini yang penting bagimu. Ini yang penting bagimu Tuhan. Dan aku mau melakukan yang terpenting bagimu. Haleluya. Tuhan ingatkan saya waktu Yesus berkata kepada Marta, Marta, apa yang kau sibukkan? Dan Yesus memuji Maria karena Maria duduk mendengarkan Tuhan. Marta berusaha sibuk sepertinya ingin melayani Tuhan. Tapi Yesus bilang katanya, apa yang dilakukan oleh Maria itu tidak akan diambil padanya. Karena itu yang utama, mendengarkan Yesus berbicara.
yang sangat penting. Kita boleh berusaha segala macam dengan kekuatan kita, tapi yang penting adalah dengarkan firman Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Karena waktu kita duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan menyampaikan jalan keluar. Tuhan akan membukakan pintu keluar. Tuhan akan menyingkapkan cara kita bisa lepas dari persoalan. Khususnya pada saat ini, di tengah-tengah wabah ini, Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau tunjukkan jalan kepada kita. Kalau kita selalu berusaha menyibukkan diri, ketakutan, berteriak, dan mencoba segala sesuatu yang menurut akal pikiran kita, kita tidak akan bisa mendengar Tuhan berbicara. Tapi waktu kita tenang, maka Tuhan berbicara. Waktu murid-murid Yesus di tengah badai, dan Yesus datang mau menolong mereka, karena mereka ketakutan. Mereka melihat Yesus dan mereka menyangka bahwa Yesus telah hantu. Kadang-kadang di tengah ketakutan ini kita, saking takutnya, waktu Yesus datang mau menolong kita, justru kita mengira itu malah petaka. Tapi Yesus mengatakan pada muridnya, tenanglah. Kenapa Yesus katakan tenang? Karena di saat tenang, kita bisa mengenali hadirat Tuhan. Waktu dalam keadaan tenang, kita bisa mengenal kehadiran Tuhan. Dan malam ini, pagi ini saudara, dalam ibadah live streaming ini, Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita yang ada di sini, tenanglah, tenanglah, karena Tuhan akan menolong kita. Kalau saudara berpikir doa saudara tidak dengar Tuhan, ingat, Yesus sudah berdoa bagi saudara. Yesus berdoa bagi saudara supaya Tuhan menolong kita lepas dari jahat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita diberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin. Amin. Kita diberkati oleh firman Tuhan bahwa Bapa kita, Yesus kita sedang berdoa bagi kita semua di tempat ini. Amin. Baiklah, terima kasih buat firman Tuhan kepada hambanya. Dan mari kita persiapkan, Bapak Ibu yang di rumah, kita persiapkan persembahan. Masing-masing Bapak Ibu Saudara di rumah, silakan mempersiapkan kantong persembahan dan memberilah dengan sukacita, karena itu yang Tuhan mau. Mari kita berdoa buat firman Tuhan dan buat persembahan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus dapat memantraikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan, ajar kami mengerti Bapa, ajar kami mau lebih lagi mengenal Engkau, sebab mengenal Engkau jauh lebih yang utama dari apapun Tuhan, dari segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berkati juga persembahan yang akan dibagikan Tuhan, persembahan yang akan diberikan oleh jemaat Tuhan, oleh umat-Mu Tuhan yang ada di rumah, yang ada dimanapun juga Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami, dan ajar kami untuk memberi dengan sukacita Tuhan, memberi hal yang baik, hal yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita akan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Yang di rumah semuanya mari bernyanyi. Bapak Ibu yang sudah memberi persembahan, boleh bertepuk tangan, jangan berdiam diri. Kita sama-sama memuji Tuhan, memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Sungguh ku bangga Bapa, amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan.
sebuah persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan. Dan silakan memberi persembahan atau mengirim persembahan sesuai dengan instruksi gembala sidang, dapat mengantarkan kepada bendahara atau sekretaris gereja atau langsung ke gereja. Terima kasih, puji Tuhan. Kami persilakan. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan pagi ini saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya juga ini berbicara kepada kita, karena Tuhan mau kita mengenal atau mengetahui apa yang terpenting dalam hidup kita yang Tuhan sudah berikan, bahkan Tuhan sudah doakan dalam hidup kita. Nah, saudara saya kasih dalam nama Yesus, tetaplah berdoa, tetaplah menjaga kesehatan, karena segala sesuatu, sekali lagi saya mengingatkan, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya informasikan kembali untuk ibadah kita sampai instruksi yang dari pemerintah, kita masih akan mengadakan ibadah di rumah dan dipandu secara live streaming, melalui video, melalui podcast, dan melalui buku panduan yang diberikan kepada Bapak Ibu. Saya percaya walaupun seperti ini, Tuhan masih hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya nanti di hari Minggu, Bapak Ibu juga kita akan merayakan hari kebangkitan Yesus. Saya percaya saudara juga menikmati ibadah kita di rumah, dan kami percaya juga dan berdoa saudara diberkati. Mari kita berdiri, kita akan menutup ibadah ini. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan tutup ibadah ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik, Engkau mati bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami memperingati Tuhan kematian-Mu di kayu salib. Dan firman-Mu berkata Tuhan, oleh kematian-Mu maka kami sudah dibebaskan dari hukuman maut. Dan oleh kematian-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, segala penyakit disembuhkan. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami dilindungi oleh darah Yesus. Kami terhindar dari segala malam bahaya Tuhan, dan dari segala penyakit menular. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Tuhan, kami puji syukur buat semuanya Tuhan. Di tengah-tengah wabah ini, di tengah-tengah ketakutan ini, bahkan di tengah-tengah krisis ekonomi Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu tetap memegang kami Tuhan. Engkau tetap menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah segala usahamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu. Darah Yesus membungkusmu, melindungi kau, menghalau segala sakit penyakit menular, segala virus corona. Dan penjagaan Tuhan menyertai engkau, mulai dari hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.